Halo semuanya, hari ini kita akan menyaksikan dongeng yang berjudul Burung Kecil dan Tupai Bersaudara bersama Kak Feby. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama, ada burung kecil yang bernama Cipul. Lalu yang kedua, ada kakak tupai yang bernama Miwa. Dan yang ketiga, ada adik tupai yang bernama Pipin. Salam kenal. Pada suatu hari di tengah hutan, ada dua tupai bersaudara bernama Miwa dan Pipin yang selalu bersama. Cerahnya sinar matahari menemani Miwa dan Pipin yang pergi keluar untuk mengumpulkan makanan berdua. Miwa yang sangat ceria melompat ke sana kemari sambil menyapa tumbuhan di sekitarnya. Halo rumput-rumput yang segar, bunga-bunga yang cantik. Wah, kalian tumbuh sangat subur. Hahaha, ada-ada saja Miwa ini. Tunggu, jangan tinggalkan aku. Ketika mereka berjalan dengan ria, tiba-tiba seekor burung pun menghampiri kedua bersaudara itu. Sambil mengepakkan sayapnya, burung itu pun berkata, mau kemana kalian pagi-pagi begini? Ada Cipul. Hari ini kita mau mengumpulkan makanan. Sebentar lagi kan musim dingin, kita bakal susah mencari makan. Iya Cipul, kita mau mencari makanan. Apa kamu mau bergabung dengan kami? Kita bisa bekerja sama mengumpulkan makanan bersama. Oh, untuk apa? Musim dingin kan masih lama. Lagi pula di hutan ini banyak makanan. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengumpulkan makanan. Musim dingin akan datang sebentar lagi loh Cipul. Ada baiknya jika kita mulai bersiap dari sekarang. Mengumpulkan makanan itu hal yang mudah. Aku bisa melakukannya nanti. Biasanya aku sangat beruntung dalam menemukan makanan yang enak. Nanti pun juga begitu. Pasti mudah bagiku untuk menemukan makanan. Sudahlah Pipin, kita lanjut pergi saja. Biarkan saja si Cipul itu. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu ya Cipul. Sampai jumpa. Cipul pun langsung pergi tanpa mempedulikan Pipin dan Miwa. Sedangkan Pipin dan Miwa melanjutkan perjalanan mereka dalam mencari makanan. Sambil berjalan riang, mereka berdua mencari makanan untuk dikumpulkan. Tak terasa, waktu telah berjalan begitu cepat. Miwa dan Pipin harus segera kembali ke rumah karena hari sudah menjelang malam. Pipin, lihatlah ke arah langit. Sepertinya matahari sudah mau terbenam. Kita harus segera pulang. Wah, iya Miwa. Lagi pula keranjang makanan kita sudah penuh. Kita harus segera pulang untuk meletakkan keranjang ini. Mereka berdua pun sepakat untuk kembali ke rumah mereka bersama-sama. Siang pun telah berganti menjadi malam. Pipin dan Miwa pergi tidur dengan tenang. Udara di hutan semakin bertambah dingin, menandakan pergantian musim akan segera terjadi. Hari berganti dan musim pun berganti. Maka tibalah musim dingin. Hutan yang semula hangat berubah menjadi dingin. Perlahan salju mulai turun dan menyelimuti hutan dengan warna putih yang indah. Semua hewan sudah berada di rumah masing-masing bersama keluarganya. Begitupun dengan Cipul yang sedang berbaring. Di tengah cuaca malam yang dingin, Cipul merasakan sesuatu dari perutnya, seperti ada yang bergetar di dalam. Cipul memegangi perutnya yang berbunyi itu. Sambil berbaring, Cipul mengusap-usap perutnya. Aduh, malam-malam begini kamu ingin makanan ya? Baiklah, karena aku belum mengantuk, lebih baik aku pergi keluar untuk mencari makanan. Cipul langsung berdiri, kemudian melebarkan sayap untuk terbang mencari makanan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari biji-bijian yang ada di hutan ini. Setelah berputar-putar mengelilingi hutan, Cipul tak kunjung menemukan makanan di hutan. Cuaca pada malam ini nampak sangat tidak bersahabat. Salju yang turun semakin lebat menutupi dedaunan yang ada di pohon. Pandangan Cipul saat terbang juga ikut terganggu akibat cuaca hari ini.
Namun karena perutnya yang terus berbunyi itu, Cipul nekat pergi untuk mencari makanan. Semakin lama ia terbang, penglihatan Cipul semakin terganggu karena angin yang kencang pula. Sayap Cipul pun tergoyahkan. Ia mulai kehilangan keseimbangan saat terbang, sehingga tiba-tiba Cipul menabrak pohon yang ada di depannya. Buah! Punggungku, aduh, badanku sangat sakit. Badan dan punggungku sangat sakit. Perutku juga lapar. Apa tidak ada satupun hewan yang lewat? Apalagi minum dan makanan pun tidak ada di sini. Seketika, Cipul menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Pipin tempo hari. Dengan susah payah, Cipul pun mencoba untuk bangun dan terbang kembali pulang. Namun ternyata sayap Cipul terluka karena tergores ujung ranting. Cipul tidak kuat menahan rasa sakitnya sehingga ia menangis sembari berteriak rintih meminta tolong. Siapapun yang ada di sini tolong aku. Tolong aku. Tolong. Samar-samar dalam tidurnya, Miwa mendengar suara rintihan. Miwa yang merasa aneh pun terbangun dari tidurnya. Kemudian pergi ke arah luar untuk memastikan suara tersebut. Tolong, apakah ada orang di sana? Tolong aku. Miwa menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat keadaan. Betapa terkejutnya ketika suara yang dari tadi didengarnya berasal dari suara temannya Cipul. Miwa langsung membangunkan Pipin yang masih tertidur. Pipin, Pipin, cepat bangun. Sepertinya aku mendengar suara Cipul yang kesakitan di luar. Kita harus memastikannya. Ayo bangun dan temani aku menghampiri asal suara itu. Oke, baiklah. Mari kita periksa keadaan di luar. Mereka berdua pun pergi keluar untuk memastikan asal suara yang didengar Miwa. Betapa terkejutnya mereka melihat Cipul yang berbaring di tanah. Mereka berdua pun segera menghampiri Cipul. Astaga Cipul, kamu kenapa? Apakah kamu terluka? Tolong aku Pipin, Miwa, sayapku terluka karena tadi menabrak sebuah pohon. Pipin dan Miwa bergegas membantu Cipul berjalan menuju ke rumah mereka. Sesampainya mereka bertiga di rumah Tupai bersaudara, Pipin pun langsung mengobati Cipul dengan dibantu oleh Miwa. Tiba-tiba terdengar suara perut Cipul. Astaga, suara apa itu? Apakah itu suara perutmu, Pipin? Hah? Tentu saja bukan. Sebelum tidur tadi, aku sudah makan malam. Apa jangan-jangan itu suara perutmu, Cipul? Hehehe, iya, sebenarnya aku tadi keluar karena kelaparan. Aku sudah mengelilingi hutan ini, tapi tidak menemukan satu pohon pun yang berbuah. Kan aku sudah memberitahumu waktu itu untuk mengumpulkan makanan, karena musim dingin akan segera datang. Tapi kau tidak menghiraukannya. Iya, aku menyesal karena tidak mengikuti saranmu, Pipin. Tiba-tiba saja perutku berbunyi, sedangkan di rumahku tidak ada persediaan minum ataupun makanan. Benar sekali yang kau katakan, Pipin. Itu karena kau tidak mau mengumpulkan makanan, Cipul, sehingga kelaparan seperti ini. Lalu, apa yang menyebabkan kamu tergeletak di tanah, Cipul? Aku tadi terjatuh karena lebatnya salju yang menutupi pandanganku, serta angin yang kencang membuat sayapku menjadi tidak seimbang ketika terbang. Lalu tiba-tiba aku menabrak sebuah pohon yang ada di depanku, dan sayapku pun terluka, sehingga aku tidak bisa pulang ke rumah. Baiklah kalau begitu Cipul, kami mempunyai persediaan makanan yang cukup banyak. Silakan kau makan terlebih dahulu di sini, lalu bawalah beberapa makanan kita untuk persediaan sementara. Terima kasih banyak Miwa, Pipin, dan maafkan aku karena tidak mendengarkan ucapan kalian. Aku sungguh menyesal. Tidak apa-apa Cipul, dari kejadian ini kamu bisa mengambil pelajarannya bahwa tidak ada salahnya kita mempersiapkan sesuatu di kemudian hari. Daripada nanti kita akan kesusahan, ya kan?
Semoga kamu tidak mengulanginya di kemudian hari. Baiklah, akan kuingat nasihat itu seterusnya.